dilihat dari sisi umur, kemudian macam-macam variabel. Tapi saya pernah membaca ketika Buya Hamka ke Agus Salim. Buya Hamka mengatakan ke Agus Salim bahwa pemuda itu adalah motorik yang luar biasa, daya pikir yang luar biasa, energik, sangat energik, kreativitas yang luar biasa. Dan Buya Hamka katakan kepada Agus Salim bahwa saat itu Agus Salim usianya 70 tahun. Hari ini saya melihat ada sosok pemuda yang usianya 20 tahun, 70 tahun, kata Buya Hamka terhadap Agus Salim. Ternyata tadi dikatakan oleh Meleto bahwa pemuda tidak hanya bisa dilihat dalam perspektif variabel dari sisi umur saja. Pemuda adalah pembaharu, melahirkan sesuatu yang baru terus tanpa menghilangkan nilai-nilainya. Tidak ada cara begitu. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan diskusi, tadi saya dipesan oleh teman-teman juga bahwa nanti jam 9 malam, 19, sorry, itu akan ada pementasan di gedung ini juga. Itu musik puisi karya MH Ainul Najib bersama Teater Kasih dan Kiai Kanjeng. Bagi teman-teman sekalian yang lahir hari ini 2 April itu mendapatkan tiket gratis dengan menunjukkan identitas langsung di. Yang kedua, panitia menyatakan bahwa bagi teman-teman yang lahir di bulan April itu mendapatkan diskon. Nanti bukan menjadi tiket murah. Sekali lagi saya ulang, ini bisa diinformasikan juga ke teman-teman yang lain. Tapi hari ini yang berlaku hari ini, nggak boleh besok tapi hari ini. Jadi bagi teman-teman yang lahir 2 April, ulang tahun 2 April hari ini mendapatkan tiket gratis. Yang lahir di bulan April mendapatkan diskon. Yang tetangganya April. Tapi sayangnya tugasnya yang penting ada identitas. Ada identitasnya dan bisa ditunjukkan di penjualan tiket di depan. Teman-teman sekalian, tadi Pak Gede Prama sudah menyatakan bahwa perbedaan adalah sebuah berkah dengan bahasa lembut yang beliau katakan adalah bahasa lidah. Pak Adnan juga sampaikan bahwa menyampaikan juga perbedaan tidak boleh dipaksa dengan homogenitas. Beliau sampaikan dengan bahasa yang lugas, bahasa yang tegas. Beliau katakan adalah bahasa gigi tapi tidak membuat kita takut, tapi itu juga sebenarnya ada pertautan antara keras dan lembut sehingga melahirkan sebuah kehidupan. Kalau orang bilang keras dulu baru kerja, kalau nggak keras nggak bisa kerja. Mesti keras dulu baru kerja, Pak. Gitu. Kemudian Pak Pangeran juga menyatakan bahwa perjuangan forum keraton silaturahmi keraton Nusantara itu adalah sebuah bentuk perjuangan yang memang ingin melahirkan atau mengembalikan harkat dan martabat kita sebagai bangsa. Itu juga disampaikan oleh beliau. Kemudian ada Ibu Kolonel Hasna juga menyampaikan bagaimana formulasi tentang bela negara juga disampaikan oleh beliau. Dan dari semua itu saya coba sampaikan kepada Cak Nun untuk merangkai itu sehingga menjadi sebuah nilai yang kita bisa dapatkan hari ini. Ya, terima kasih. Tolong jangan dibebani tugas apa-apa. Biarkan ketulusan berjalan sendiri, wisdom berlangsung sendiri. Karena yang maha wise, yang maha tulus itu hadir bersama kita. Ya, kita ngikut aja. Tapi saya juga minta maaf dulu bahwa hadirnya saya bersama anak saya ini tidak ada hubungannya sama saya. Artinya saya tidak pernah berinisiatif untuk duduk bersama anak saya dalam sebuah forum seolah-olah sebuah kolusi dan seterusnya. Ini kalau ini kebenaran maka yang benar adalah panitia, kalau ini kesalahan yang salah adalah panitia. Jadi kalau saya bermaaf, dia juga tidak bangga sama saya juga tidak bangga sama dia. Jadi saya sama dia ini bersahabat sejak kecil, sejak dia TK, dan saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai penanggung jawab laki-laki bersuami, beristri yang terlanjur punya anak. Jadi saya harus membiayai sekolah dia sampai tamat, setelah itu berkewajiban membiayai dia nikah, dan setelah itu saya sediakan sejumlah fasilitas supaya dia bisa hidup dengan. Sebenarnya saya tidak punya kekuasaan sama
dia. Saya juga tidak berkuasa atas istri saya, atas keluarga saya, apalagi atas masyarakat, apalagi negara saya. Dan saya juga tidak punya minat sama sekali terhadap kekuasaan. Terhadap diri saya pun saya tidak berminat untuk menguasai, karena saya sudah memiliki penguasa yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mohon maaf untuk hadirnya Sabran di sini. Sekali lagi itu betul-betul saya tidak ngertinya juga tadi malam. Oh, besok sama anakku toh, nanti disangka seperti SBY naruh siapa di jabatan apa. Nomor dua, sebelum kita berangkat dari pembicara pertama dulu, saya tidak merangkum ya, saya hanya akan menambah supaya kita mencari kebenaran aja. Jadi misalnya tadi saya mendapat informasi dari ibu yang dari Hankam tentang Situ Gintung, di mana korban tidak mau atau menolak parpol ya. Poster-poster kalau bantuan parpol, ingat saya tadi ditolak juga gitu. Bantuan diterima Pak, ya namanya diberi. Oh. Kelihatannya diterima. Tapi Diterima. kalau untuk mengadakan orasi kampanye di situ ditolak. Gitu. Oh, okay. Ini masukan yang masuk yang Tapi bantuannya diterima. Iya. Oke. Ya, jadi parpol tidak boleh bantu atau bagaimana? Konteksnya bagaimana ceritanya? Saya cuma ingin cari, jangan-jangan seperti siklus yang larva Sabran tadi bilang, jangan-jangan kita ini memiliki siklus kekeliruan berpikir, kesesatan berpikir, sehingga menghasilkan kesesatan mapping, suatu sesat mengelolanya, sesat mengerjakannya, sesat produknya, maka juga sesat berpikirnya setelah produk itu. Saya khawatir ada siklus itu. Jadi gimana, kalau parpol nggak boleh bantu waktu bencana, atau bagaimana? Kalau saya sih Kancak menilainya bahwa mereka itu sudah sadar bela negara, karena kebetulan kan kami di komunitas bela negara bahwa dia ini lagi susah, tidak mau dikait-kaitkan dengan politik gitu. Nah, ini masalah saya gitu. Jadi, bukankah tugas politik justru untuk ngurusi orang supaya tidak susah? itu salah satu, karena semua politik itu memang temanya demikian. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa loh, ini kita sedang susah, jangan dicampur-campur dengan politik. Ini saya kira saya sedang berada di dalam sebuah negara yang cara berpikirnya secara mendasar sangat salah. Loh, bukankah politik itu memang kita biayai mahal-mahal untuk ngurusin orang susah? Iya Pak, tapi itu kan lebih utamanya karena sekarang itu kan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang bencana alam. Ya. Jadi kita kembalikan kepada institusinya gitu. Oke, tadi katanya Hankam itu jangan hanya milik negara, jangan hanya milik tentara, tapi semua komponen harus ikut memiliki pertahanan. Demikian juga parpol. Ya. Jadi Departemen Pertahanan itu memang mengakomodir seluruh komponen pertahanan, baik itu TNI, masyarakat, akademisi, pemuda dan sebagainya Pak ya. Tapi dalam hal ini urusan bencana alam itu kan urusan ya utamanya ya, tugas utamanya ya, misalnya di Departemen Pertahanan itu kan di dalamnya sudah ada masyarakat, sudah ada ini. Tapi kalau misalnya orang lagi susah disuruh mendengarkan orasi-orasi itu bukan ngurusin orang susah, itu kampanye namanya. Kalau kampanye memang bukan di situ tempatnya. Tapi kalau saya orang parpol, saya datang ke sana, saya ngasih bantuan supaya mereka berkurang susahnya. Kebetulan saya memang berbaju yang warnanya agak mirip-mirip sama parpol saya, boleh enggak? Boleh. Ya boleh saja Pak, tapi jangan kampanye, tapi ikut membantu, misalnya turun ke lapangan mencari. Ya saya cuma ngecek seberapa salah berpikirnya aja. Jadi tidak apa-apa, bagus-bagus saja. Karena gini Bu, kita ini percaya sama parpol. Karena parpol ini satu-satunya kebenaran dalam demokrasi. Loh, kalau memang dia satu-satunya kebenaran, jangan tolak dia kemana-mana. Kalau memang dia ditolak, ayo ditolak tidak hanya di Situ Gintung, tapi di seluruh Indonesia dan di seluruh kehidupan. Jadi kita terima kasih saya, itu masalahnya. Kan gitu.
Kita ini di satu pihak kita terima sebagai satu-satunya kebenaran yang namanya parpol. Tapi di lain pihak kita tolak di masjid, kita tolak di gereja, kita tolak di pengantenan, kita tolak di mana-mana. Saya bertanya, wahai bangsa Indonesia, kamu itu menerima parpol atau menolak parpol? Kalau menerima, terimalah. Kalau bertolak, tolaklah yang benar-benar menolak. Tapi kan tidak jelas. Sangat jelas Pak, dari korban itu akhirnya kan butuh bantuan. Kalau itu jelas Bu, yang tidak boleh di situ gitu adalah kampanye. Iya. Tapi kan kalau datang membawa rumbai-rumbai partai, kan mereka tersinggung. Iya. Korbannya sama dengan di Bantul gempa, di Aceh, mbok jangan bawa PKS, mbok jangan bawa PKB, mbok sudah datang bawa bantuannya aja kan gitu. Kenapa seolah-olah atribut parpol tidak bisa kita terima di tempat-tempat tertentu? Yang salah bukan atribut parpolnya, yang salah bukan, tapi karena kita berada pada satu tahap berpikir yang salah awalnya. Jadi misalnya gini, sekarang jangan campur adukan agama dengan politik, jangan berkampanye di rumah ibadah, itu kan? Iya betul. Ini betul gitu. Ya. Saya tanya, ini kalau benar yang bagaimana, kalau salah yang bagaimana? Jadi kalau pendapat saya pribadi, kampanye terbaik itu di rumah ibadah. Sebab kalau di rumah ibadah itu semua orang yang di masjid, di gereja, di kuil itu sadar bahwa Tuhan ada di situ. Jadi kalau kampanye di situ, kalau dia ngapain sudah cepat lalai. Jadi kalau saya disuruh kasih rekomendasi, kampanye parpol hanya boleh di rumah ibadah dan sekitarnya. Kalau saya begitu. Sebab kalau di alun-alun dia dengan gampang nipu orang, tanpa ada yang di luar masjid, di luar gereja, itu sama-sama setannya. Jadi nanti gampang menipu di mana-mana. Tidak, saya cuma ngecek cara berpikir. Ibu ya, makanya tadi Ibu, menurut saya, kita ini berada pada tahap ada kekeliruan sedikit yang harus kita benahi. Misalnya Ibu mengatakan jangan campur adukan bencana alam dengan politik. Nah ini kalimat yang betul harus kita benahi. Ada kiai jangan berpolitik, itu juga kalimat yang harus kita pertanyakan. Apa enggak justru kiai harus berpolitik? Loh, kalau kiai tidak berpolitik, tidak boleh berpolitik, cendekiawan tidak boleh berpolitik, akademisi jangan berpolitik, orang-orang yang baik-baik di dunia intelektual dan kebudayaan dan agama jangan berpolitik, berarti kita menyalahkan politik kepada maling-maling saja. Kan gitu. Apa tidak justru Pak Gede Prama itu harus jadi Menteri Kebudayaan? Beliau menjadi Menteri Pertahanan. Pangeran Gunarso menjadi Mensesnek karena dia yang sangat pandai mengurusi semua pemetaan. Kalau saya begitu, justru yang harus jadi jadi seneng banget itu. Jujur. Tapi Ibu tidak merasa saya bantahkan, Bu. Saya cuma ngomong mengenai cara berpikir kita. Kalau menurut saya kok, emang politik berbeda sama Bicara. Iya. Nah, kalau saya kembalikan, ya itulah indahnya perbedaan. Loh, bukan perbedaan. Begini loh Bu, politik itu adalah satu proses yang menggunakan menu namanya demokrasi. Menu demokrasi ini punya pisau, punya penggorengan namanya pemilu. Pemilu memilih pemimpin, pemimpinnya memilih menteri, menterinya menentukan aparat-aparat di kementeriannya. Itu adalah langkah kesekian dari politik. Menteri dengan aparatnya itu nanti yang datang ke situ gintung. Jadi sebenarnya sampai yang ke situ gintung itu adalah pekerjaan politik yang mulia. Jadi jangan mengatakan jangan campur adukan bencana dengan politik. Loh, justru orang politik itu yang kita bayar untuk ngurusin orang yang susah. Loh, enggak, ini enggak salah, itu enggak apa, SD juga enggak ngerti begini-begini, enggak ngerti. Dia enggak ngerti, dia sudah sekuler, dia cara berpikirnya masih disconnected. Satu. Ya, ya. Nomor dua, Pak Gede Prama.
Ini saya kagum sama dia, saya cinta sama dia. Tapi kagum saya agak lebih kecil dibanding cinta saya sama dia. Juga dengan kakak saya, saudara saya. Soal perbedaan itu kan memang yang dinikmati oleh kami semua. Di 5 tempat yang rutin setiap bulan. Jangankan orang Hindu sesama orang Hindu, Pak. Tuhan sama dirinya itu berbedanya banyak sekali. Ada Tuhan yang maha memberi petunjuk, ada Tuhan yang maha menyesatkan. Kalau dalam bahasa Arabnya, Al-Hadi itu Allah sebagai maha pemberi hidayah, petunjuk. Al-Mudhil, Allah yang maha menyesatkan. Dan tidak ada ulama berani mengatakan bahwa Allah adalah yang maha menyesatkan. Sampai hari ini. Bekewo. Padahal setiap khutbah Jumat selalu disebut Mayyadillah wala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Betul kan? Setiap malam Jumat itu selalu dengar itu. Barang siapa diberi hidayah oleh Tuhan tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa disesatkan Tuhan tidak ada yang bisa menyelamatkan. Gitu. Jadi Tuhan itu kadang jadi pemberi petunjuk, kadang jadi tukang menyesatkan. Kenapa? Karena Allah memiliki disiplin presisi, dia punya fisika, dia punya matematika, dia punya goniometri, dia tahu kapan seseorang pantas diberi hidayah, dia tahu kapan seseorang pantas disesatkan. Kan begitu? Nah, memang begitu. Jadi tidak ada barang baik dan buruk berdiri sendiri. Yang ada adalah dia berada pada tempat yang tepat. Rujak cingur itu enak. Tapi jangan jam 2 malam bangunkan orang disuruh makan rujak cingur. Kan begitu. Karena dia tidak berada pada koordinat ruang dan waktu yang tepat. Jadi benar salah, baik buruk segala macam itu di Indonesia sudah rusak pemetaannya. Orang tidak mengerti mana level moral, mana level filosofi, mana level hukum, mana level yang subhukum. Itu orang udah nggak mengerti lagi bedanya. Karena kita sudah kehilangan anatomi. Yang terjadi kita ini sudah seperti sarung lomprek. Sarung lomprek itu sarung yang tidak dilipat, gitu. Nah, di situ itu hidung sama anus ketemu, pangkat sama kepala ketemu. Udah nggak karuan, gitu loh. Tapi karena kita ini punya daya tahan yang luar biasa, orang Indonesia, makanya ini kalau menurut saya judulnya, ini saya paham, tapi saya tidak setuju. Ini devolusi, jadi apa devolusi? Yang terjadi di Indonesia super evolusi. Super evolusi. Orang Indonesia itu, Anda jangan takutkan Indonesia akan hancur, karena orang Indonesia itu tidak apa-apa hancur. Gak masalah. Kiai jangan ngomong minat zulumati ilan nur. Pergilah dari kegelapan menuju cahaya. Orang Indonesia ini makhluk khusus. Gelap kayak apapun tidak akan membuat dia ingin cahaya. Ini makhluk dikhususkan Allah, dipetilkan surga, ditaruh dari Nusantara 17.000 pulau, maka manusia yang dibikin istimewa. Teorinya lain, mappingnya lain, cara berpikirnya lain. Tidak ada orang yang pusing di Indonesia. Yang mau perubahan ente saja. Seluruh Indonesia tidak ingin berubah, tidak ada masalah. Tolong baca makalah saya yang saya tulis jam 7:30 pagi tadi. Benar-benar orang Indonesia itu mampu mengatasi kegelapan. Itu orang Indonesia. Di mana-mana di seluruh dunia, orang mengatasi kegelapan itu adalah lari dari kegelapan menuju cahaya. Itu kan pengecut. Itu kan pengecut. Orang yang tidak tahan sama kegelapan terus lari cari cahaya. Orang tidak tahan sama kemiskinan lari cari kekayaan. Orang tidak tahan sama kesedihan lari kepada kegembiraan. Orang tidak tahan sama penderitaan lari kepada kebahagiaan. Itu orang luar negeri. Orang Indonesia sama penderitaan ayo. Nggak makan ayo. Nah itu ilmunya dari Tuhan, namanya al-mutakabbir. Jadi kalau tahapnya, kalau mau jadi pemerintah, jadi presiden, pertama empirisme, pengetahuan empiris dulu, mengetahui masalah,
Itu kalau rumusnya di kitab suci. Setelah itu tumbuh cintamu kepada peta yang kamu pahami masalahnya itu, maka kamu mulai punya potensialitas untuk menjadi pemimpin. Kalau kamu sudah jadi pemimpin, maka kamu harus kudus. Kudus itu jangan 5 jadi 5,5. 5 ya 5, 6 ya 6. Harus gigi. Kalau lidah bisa gini-gini. Gigi. Oke, itu kudus. Kalau sudah kudus bekerja, maka mau daging alat kayak apa sudah dikerjain sama si gigi, lidah tinggal menerimanya sebagai keselamatan. Maka di dalam kitab itu disebut setelah kudus kamu salam. Setelah salam baru kamu menegakkan, ini sudah beres. Dikerjain gigi, dikerjain oleh salam, oleh lidah. Setelah itu baru kamu mukmin itu apa sih? SBY itu Amirul Mukminin. Beliau ini Amirul Mukminin, Pangeran Darso Amirul Mukminin. Amir itu apa? Amir itu ketua. Mukmin itu orang yang menegakkan aman. Amannya apa namanya? Aman cara berpikirnya, oke, aman, bener. Hatinya aman, berasnya aman, jamnya aman, Yordannya aman. oke. Struktur birokrasinya. Jadi mukmin itu semua pekerjaan yang menjaga, menciptakan dan menjaga keamanan. Kepalanya bernama Amirul Mukminin. Metodenya namanya iman. Cara mencapainya dengan kata amin bareng-bareng setelah sholat. Tak pakai raid ya Pak. Lo itu cuma olah-alik gitu doa. Saya ngerti ya dulu Tuhan bikinnya bagaimana. Olah-alik kan gitu. Itu ya oke. Nah Bu, saya akan ngomong mengenai bangsa Indonesia. Jangan ngomong, jangan bangga-bangga dulu karena ente lebih besar daripada yang kau ketahui mengenai dirimu sendiri. Kamu jangan minder, jangankan minder. Ente bangga aja saya belum puas. Ente ini lebih besar dari yang kamu pikirkan. Nanti saya akan ngomong apa yang tadi diomongkan Pak Anan. Tapi saya selesaikan dikit dulu Mas Arya mengenai mukmin. Kalau Anda sudah bisa menegakkan, kalau SBY benar-benar menegakkan keamanan rakyat. Kalau dia gratiskan pendidikan itu bukan karena menjelang 2009, tapi karena memang perhitungan omset keuangan negara, sehingga dia kudus. Nah itu bisa dihitung hanya oleh ekonom. Kapan dia tepatnya bisa menggratiskan pendidikan, kapan tepatnya BLT diberikan, itu kan hanya bisa dihitung oleh ekonom. Nah kalau dia memang kudus dan dia betul mukmin, kemudian dia salam, pasti dia akan disebut orang ini asal ada SD saya merasa aman, namanya Muhaimin. Maksud saya Muhaimin tidak jadi eksekutif, Muhaimin malah di Angkat. legislatif. Ini kualitas Indonesia. Terus sekarang Muhaimin harus mencalonkan nyalek-nyalek di Jawa Timur. Kakaknya Muhaimin juga ikut nyalek, akhirnya di Jombang dia asal ada tukang becak lewat, dia aja sama tukang becak. Karena Jombang itu Anda tidak kenal, makanya Anda kaget sama Ponari, kaget sama Rian, dulu kaget sama Abu Bakar Basir, kaget sama Gus Dur, kaget sama Cak Nur, kaget sama semua macam-macam. Karena Anda tidak kenal Jombang. Jombang itu satu masyarakat di pojok utama Majapahit yang tidak punya rasa bangga dan tidak punya rasa kagum dan tidak punya kesetiaan dan tidak menjunjung siapa-siapa. Gus Dur jadi presiden tidak bangga, Gus Dur jatuh tidak dibelain. Ada orang hebat kayak apa dia tidak kagum. Ponari itu yang ambil bukan orang Jombang, jangan lupa ya. Nanti orang dari mana? Orang Jombang orang antri. Orang Jombang. Itu ada seorang caleg yang di Jombang sudah terkenal wataknya, terus itu kan becak lewat, alah, naik nguyung bawa pecut ya. Bingung aku, kok nguyung bawa pecut? Kalau PO bawa cambuk. Kan bingung saya, ini budaya wardrobe ini sudah tinggi sekali. Sanepannya ini, apa yang maksudnya? Mesti tidak paham ini. Nah, makanya kapan-kapan dicoba. Nah, maksudnya nguyung bawa pecut. Ada caleg gitu ya Pak, di pinggir jalan. Kalau PO bawa cambuk. Juga kan? Padahal masyarakat sudah kenal dia ini kalau BL bawa cambuk. Maksudnya dia itu ya kalau BL di sungai, terus tainya seret, terus ada ikan cucuk dicambuk aja. Tainya aja nggak boleh diambil. Jangan lihat duitnya. Begitu kok jadi caleg tadi ya.
total ya, nah itu nggak ada background begitu di seluruh dunia, hanya ada di Indonesia. Makanya yang disebut takabur tadi itu adalah bangsa Indonesia itu ada negara mereka hidup, nggak ada negara mereka lebih hidup. Makanya kalau mau jadi pemerintah di sini harus lebih hebat dari rakyatnya dalam arti kebaikan. Karena rakyat Indonesia itu mutakabirun, itu puncak dari tadi itu. Sifat-sifat dari mukmin, muhaimin, aziz, jabbar, gagah, perkasa, puncaknya mutakabir, yaitu orang yang takabur. Takabur itu artinya bukan orang sombong, itu terjemahan depan salah. Yang namanya orang takabur itu adalah orang yang membesari, orang yang mengatasi, orang yang membangun dirinya lebih besar dari masalah, gitu loh. Maka kita bisa mengatasi masalah, itu namanya takabur. Makanya takabur kepada orang takabur itu sedekah. Kalau ada orang sombong kita sombongi, itu sedekah. Kita harus, kalau ada problem situ gintung, kita harus lebih besar dari problem situ gintung. Itu namanya takabur. Nah, orang Indonesia ini tidak usah nunggu pemerintah. Pemerintahnya itu lemah, tapi rakyatnya sangat takabur, sangat kuat. Ada apa saja oke. Mau suruh milih siapa, mau contohin, ayo tak contohin, kamu mungkin tak contohin, ayo aku cinta kepada semua manusia, aku cinta kepada semua calon, aku ingin mencontrengmu semuanya secara adil. Kira-kira ini Indonesia deh, jangan main-main. Jadi terakhir, makanya ini kegelisahan yang sangat terlalu akademis. Sebab kalau Anda melihat watak mental, jadi teknologi, Mas teman-teman ITS, Mas Arya ya, jangan hanya berpikir bahwa teknologi itu something yang kelihatan kasat mata. Teknologi itu nomor satu berlangsung di dalam teknokrasi cara berpikir dan hati Anda menghasilkan satu struktur mentalitas sedemikian rupa. Dan tidak ada teknologi mental di seluruh dunia melebihi canggihnya teknologi mental Indonesia. Lebih jelas itu gintung jadi tempat rekreasi loh. Iya kan? Itu tidak ada di seluruh dunia. Dan yang direkreasi tidak marah juga, soal nanti kalau siapa yang menang dia giliran rekreasi. Pemberitaan sudah menjadi tempat rekreasi kok. Kok kita bela-bela karena menderita? Ya dia nangisnya sebentar pas ada TV. Tapi setelah itu mereka segera bangkit lagi gitu. Untuk yang sudah meninggal dunia, aku cemburu kepada kalian yang ditimpa oleh air bah, karena engkau nanti aku lihat masuk surga tanpa dihitung, tanpa diadili. Sementara aku sama teman-temanku ini masih magang, nggak jelas. Apalagi ITS. ITS itu 10.000 di sini jumlahnya, Pak. Dan itu saya jamin masuk surga semua. Amin gitu. Cuman lewat merokok. Lewat merokok sih enaknya diri kata langsung lah. Kalau Anda jadi korban situ gintung, korban tsunami, korban gempa Jogja, baru langsung masuk surga. Yang kita harus temani adalah yang ditinggalkan, yang harus kita temani hatinya. Tapi bagi yang sudah diambil oleh Allah, itu kemuliaan yang luar biasa. Jadi bagi yang ditinggalkan di situ gintung, tolong pahamilah bahwa anakmu, istrimu, dan siapapun yang sudah diambil oleh air bah itu, mereka mendapat makom mulia sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sekali, ini saya sekedar nambah-nambahin aja. Saya kan kemarin ke Belanda, Pak, sama Kiai Kanjeng di 7 kota. Jadi saya diundang oleh Persatuan Gereja Protestan se-Belanda. Tapi mereka juga sama Katolik, sama Yahudi, sama Islam. Jadi kita pentas di halaman masjid, di dalam gereja, di sinagog dan seterusnya. Dan akhirnya kan di sana ada kasus yang disebut penghinaan Islam dari Theo van Gogh, dari Geert Wilders dan seterusnya. Dan kita datangi semua itu mereka. Itu saya bilang, tidak usah ngomong pluralisme di depan saya, tidak usah ngomong keindah-indahnya perbedaan di depan saya bilang. Sebab saya ini tidak hanya mampu berbeda dengan sesama manusia, sama setan loh misalnya. Itu setan loh, gak masalah. KC itu setannya banyak dan kita tampung semua. Orang kafir liberal, macam-macam. Oke semuanya. Karena aku tadi bilang pada Pak Tribunan, aku tidak bisa melihat manusia jahat. Yang aku lihat adalah orang sembrono, orang agak kurang pinter, kalau agak kasar bodoh. Cuman kita jangan sebut agak kurang
pinter. Makanya kan kalau pelit jangan bilang pelit, jangan gitu. Oh ini kalau beol bawa cangkul, itu bahasa Jombang ini. Ya kalau orang bercanda pelit, itu enggak. Kita harus pakai susah strategi. Ada mantan gubernur DKI yang jangankan kayaknya dosanya diminta nggak boleh. Ada, tapi nggak saya sebut namanya. Oke. Nah saya terus ada 2 jam Pak. Kami pulang dari sana. Itu alhamdulillah acaranya ngumpulin, ada yang ngumpulin 12 bangsa dengan seluruh agama yang ada. Jadi dari orang-orang Eropa macam-macam itu sudah Maroko, Iran, Irak, Turki, Suriname dan seterusnya. Kita kumpul jadi satu seperti ini selama 4 jam. Dan betul-betul terjadi sebuah dunia baru yang beliau bilang indah tadi. Dan itu malam pertama di sana itu sudah cukup, sehingga sepulang kami dari Belanda mereka rapat lagi, mereka bikin deklarasi perdamaian antara 3 agama di Belanda, yaitu Yahudi, Islam dan Kristiani. Gitu. Meskipun kemudian beritanya disikat atau ditutupi oleh berita Gaza. Nah di Gaza itu sendiri juga kita mengalami disinformasi yang luar biasa, karena kita terus jadinya memilih kebencian dan memilih cinta. Kita terus benci sama Israel, terus kita cinta sama Palestina. Padahal masalahnya tidak seperti itu sama sekali. Masalahnya lebih kompleks, dan juga itu bukan peristiwa peperangan, itu ada unsur kapitalismenya, itu ada unsur politis, kulturalnya, ada macam-macam, juga ada unsur psikologisnya. Jadi penyerangan Israel ke Gaza itu sudah disetujui oleh Arab Saudi, Mesir, Yordan, dan Syria. Jadi itu bahkan memang penyerbuan berikutnya seharusnya ke Iran, tapi karena di demo di Jakarta banyak demo, terutama PKS, akhirnya tidak jadi nyerbu Iran. Nah sekarang tinggal simulasi kalau Israel nyerbu Iran, terjadi perang besar Israel lawan Iran. Saya tanya sama umat Islam, menurut Anda Arab Saudi berdiri di belakang Iran apa Israel? Nah semua orang menjawab Israel. Jadi yang kami benci sekarang siapa? Mari kita berjuang. Nah jadi beliau terus mengatakan kita ini dijajah oleh, saya agak kurang setuju pemilihan kata-katanya Pak. Saya tidak bisa mengatakan dijajah oleh agama, dijajah oleh institusi agama. Oke? And that's what itu yang saya omongkan selama di Belanda. Kita dijajah oleh institusi negara, institusi industri, dan bahkan oleh institusi agama. Kalau dalam psikologi budaya sehari-hari, kalau kata orang Jawa, milik gendong lali. Kalau orang kaya jadi sombong, pangeran. Orang kuasa terus jadi sombong, orang pinter juga jadi sombong. Yang orang tidak pernah ingat adalah orang alim juga jadi sombong. Bahkan sekarang adalah zaman di mana orang-orang alim itu yang sombong. Terus nggak begini, Rasulullah SAW. Sudah. Wah, Melayu aku. Dia kan sebenarnya pulau yang saya. Dia tadi mengatakan seperti itu. Nah, untuk konteks Indonesia saya ingin membahas saja Pak Anand. Sekarang kan keuangan dunia dipegang oleh Yahudi dan Arab, yang punya duit Arab, yang lola Yahudi jadi suaminya tadi, menurut teorimu tadi, suaminya Arab, istrinya. Terus orang Islam saya tanya, kamu benci Yahudi? Kamu benci Arab? Tidak berani kok, Nabi Muhammad orang Arab. Benci Yahudi, bingung deh. Saya bilang kamu tidak bisa benci Yahudi, sebab kalau kamu benci orang Yahudi, kamu tidak bisa sholat. Sebab setiap rakaat kamu menyebut mbahnya orang Yahudi, namanya Ibrahim. Babarik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak bisa sholat kamu. Tadi seperti ada buruh dari Sidoarjo datang ke saya tidak mau sholat lagi. Loh, pokoknya saya barusan di PHK dan saya stres dan saya tidak mau sholat lagi. Loh, justru kamu di PHK itu kamu sekarang harus lebih dekat ke Tuhan. Gak iso, gak kayak-kayaan gitu lagi. Tuhan kayak-kayaan. Loh enggak, kamu keliru terbalik. Tahu tak ngomong enggak, bukan itu masalahnya. Jangan sampai tanya dulu kenapa tidak sholat gitu loh. Jadi jangan klaim-klaim seperti orang pinter aja. Tanya dulu kok tidak sholat kenapa. Gini loh Kak.
Saya tuh nggak bisa sholat, sudah sholat tapi begitu sampai tahiyat saya nggak bisa terusin. Maksudnya piye? Pas sadar itu, pas satu enam, itu nggak bisa. Bukan bisa, langsung mencat aku jenenge Muhammad. Pas tahiyat, pas satu enam Muhammad, jatuh. Orang Surabaya. Jadi ayo kita sampaikan, saya ini bagian lidah Pak ya, bagian mulut-mulut aja ya. Lihat tadi giginya sama Pak Gede Prama, saya bagian lidah. Supaya kita tidak. Nah, saya terus belajar. Saya terakhir ketemu seorang pimpinan Yahudi internasional, Rabbi Avraham namanya. Avraham Sutendorf, saya ngobrol 2,5 jam, dan setelah saya rangkul-rangkul, saya deket-deketin, dan soal assalamualaikum tadi, ya dia assalamualaikum sama saya. Shalom alaikum. Kalau saya dicangkem tok, ya assalamualaikum karo shalom alaikum. Loh, iya sama, Solo Jogja. Terus saya, tadi sampean ajari saya lagu dong nanti biar teman-teman kayak Kanjeng Maharang sih. Wah, semangat dia, tak rekam masa ada videonya. Elefo shalom elechem, elefo shalom elechem. Kok elechem elefo shalom elechem, elefo shalom shalom elechem, alaikum salam alaikum waalaikumsalam. Yang biar layu gendut lapo mbahmu podo. Kalau ada yang curang, soal curangnya bukan soal orangnya, bukan soal etika. Dan wahai bangsa Indonesia, harus berkata kepadamu. Tadi engkau ngomong mengenai Mojopahit, kamu bangga mengenai Sriwijaya, kamu ngomong mengenai Madagaskar. Aku tanya, induk bangsa Indonesia itu lebih muda dari Ibrahim atau lebih tua dari Ibrahim? Jangan dipikir, loh, nggak ada hubungannya sama Arab, Islam ini. Kebetulan aja Tuhan iseng-iseng tak pilih orang Arab bingung. Maka Tuhan, tak pilih orang Arab. Maka dibikin satu orang Arab yang kelakuannya anti Arab. Dan muncullah habis-habis di seluruh dunia, yaitu orang-orang yang kagum kepada Muhammad. Ada orang Arab kok lembut, berauan kayak ngono. Loh, ada satu kok lembut, maka muncullah dia sebagai pecinta datang ke Mekah, mencintai Rasulullah, tapi sampai sana dibentak-bentak sama Abu Jahal, lari lagi. Akhirnya menyebar ke Surabaya jadi Habib, ke Solo jadi Habib, dan begitu. Dan mereka pecinta Rasulullah. Nah kebetulan Allah memang gangguin kita, biarin. Dan kalau nabinya orang Jawa nggak lucu, memang orang Jawa udah baik-baik kok. Harus diambil dari yang gitu. Jadi nabinya ya Muhammad, jadi syahadatnya ya sudah wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya kita nanti itu duit Arab karena Tuhan milih dia, terserah dia. Kalau misalnya nabinya tarjo ya kita wajahnya tarjo nah sepanjang kita masih memiliki interaksi yang sehat dengan seluruh kosmologi dari Tuhan sampai alam, sampai makhluk non manusia, sampai yang di bawah tanah, sampai yang laut lumpur, sampai yang sungai, sampai asal interaksi kita ini tetap sehat dan manusia tetap memiliki kesadaran untuk memimpin semua itu, maka tidak ada masalah dengan Republik Indonesia. Federasi atau tidak federasi, biarin aja, sebentar lagi mereka akan terpaksa. Orang Indonesia itu kan gimana ya, orang Indonesia itu kan pokoknya terserah-serah gitu, nggak ada masalah. Presiden ngomong sih tak pilih-pilih, nggak ada masalah. Orang Indonesia. Karena kita ini bangsa yang begitu kuatnya, begitu tuanya, dan sudah merintis segala macam benih-benih peradaban di dunia. Peradaban pertanian, peradaban pelayaran, peradaban buadokan, itu dan makanan apa yang ada di Indonesia. Tapi buset itu, lupa sampai burung rondo kumul, kontrol kambing, bentul, nah itu luar biasa. Dan tiba-tiba kita sekarang jadi anak kecil yang minder. Kita tidak berani mengakui diri kita sendiri. Terus kita mau jadi bule, kita mau jadi Arab. Belum umrah sudah jadi Arab.
Jadi Padahal terakhir sekali mohon maaf. Ini saya cuma ngomong yang sering tamasat. Di Indonesia tidak ada haji. Di seluruh Indonesia tidak ada haji. Tak jelasin dulu supaya ada yang marah dulu. Tidak ada haji. Lu kan jamaah hajinya ratusan ribu, 200.000 dari Indonesia. Lu kan ada haji Bamba. Pak, haji itu 1 dari 5 gajinya Allah. Allah tanam saham 100%, dia cuma minta 2,5%. 3,5%. 3,5% itu berupa syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu jangan dirubah-rubah, itu gajinya Allah, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Yang 96,5% it's your democracy, it's your own decision. Nah, haji ini salah satu dari gajinya Allah. Pokoknya haji ya begitu itu, harus di situ, jamnya segitu, harinya itu jangan dirubah-rubah. Kalau sholat subuh ya pagi, kalau sholat zuhur ya siang, jumlahnya yang 4, nggak usah bagusi, ditambah 12 rakaat, kita nggak usah pakai sholat kreatif, pakai gerakan silat di mana, nggak usah. Nah, haji adalah saya sholat Allahu Akbar, maka saya disebut musolli. Saya seorang musolli. Saya zakat, saya menjadi muzaki. Saya puasa, saya menjadi sho'im. Saya melakukan syariat haji, saya menjadi haji. Jadi saya sholat itu ketika saya sholat. Begitu assalamualaikum, saya bukan sholat, bukan musolli lagi. Itu kalau dalam ilmu bahasa. Jadi haji adalah orang yang sedang mengerjakan syariat haji. Begitu selesai dia bukan haji. Lah kok hajinya dibawa mulai itu apa katanya? Lah kalau memang mau dipakai hajinya mbok beda. Gelarnya itu doktorandus, profesor, doktor, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, siapa gitu? Ini masalah kecil tapi membuat kita memiliki konformisme budaya yang terus-menerus sehingga semua akan kita kompromikan kalau ini tidak kita benahi. Kelihatannya kecil. Makanya kita tidak bangga dengan apapun. Kita hanya bangga kepada Allah, bangga kepada kekasih-kekasih kita, bangga kepada sumber-sumber kehidupan. Kalau di antara kita tidak usah macam-macam, biasa-biasa aja. Gitu loh. Itu kira-kira respon saya. Pluralisme, semuanya Romo, Pangeran, saya dukung dan saya sedang berprihatin atas 1-2 hal. Saya ingin tetap menemani. Mudah-mudahan orang Indonesia mengerti nenek moyangnya yang melahirkan bangsa besar seperti ini. Dan kalau Anda sudah menemukan siapa dirimu, maka kebangkitanmu menjadi jelas masalahnya. Kalau engkau belum tahu bahwa engkau ayam, kamu bangkit tidak dengan cara berkokok, kan begitu? Kalau engkau belum tahu engkau anjing, ketika bangkit engkau tidak menggonggong. Aku berharap engkau bangsa Indonesia dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan disupport oleh Eropa Barat, akan disupport oleh Israel untuk menjadi pemimpin dunia dan akan mendirikan mercusuar kepemimpinan seluruh dunia. Rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan tercapai, bahwa tidak tercapai sudah biasa tidak tercapai. Teman-teman sekalian,